Yesus hamiro di son asa masih hangoluhan di pero maho tuzon jalaban mapardomuan niton pintu ton dinami unang maparohan nami. Shalom, Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Senang kembali bertemu pada hari ini melalui channel YouTube HGP Jambi dalam renungan harian. Namun sebelum kita memulai dan sekaligus melanjutkan tugas-tugas kita hari ini, mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, itulah yang memelihara dan memberkati kamu sekalian. Amin. Saudaraku jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan harian bagi kita hari ini, Rabu tanggal 6 Maret 2024, tertulis di Efesus pasal 1 ayat yang ke-18. Isinya demikian. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kaya dalam firman Tuhan akan memampukan kita untuk semakin mengenal kemahakuasaan dan kemahaagungan Allah atas segala ciptaannya, dan akan semakin menyadarkan kita di keterbatasan kita sebagai ciptaan Tuhan. Kaya dalam firman Tuhan bukan hanya berarti kita banyak mengetahui secara logika atau banyak mendengar secara jasmani. Namun kekayaan akan firman Tuhan harus ditandai dengan sukacita untuk melakukan yang Tuhan kehendaki. Untuk hal itulah saudaraku, Paulus berdoa agar jemaat di Efesus hidup sesuai dengan firman Tuhan, hidup dalam pengharapan atas apa yang terkandung dalam pengenalan dan juga dalam panggilan Tuhan yang telah mereka terima sebagai pengikut Kristus. Panggilan sebagai orang percaya adalah berawal dari anugerah Tuhan, atau dasar dari panggilan tersebut adalah kasih Tuhan. Kasih Tuhanlah yang melandasi panggilan tersebut, bukan upaya manusia, bukan keinginan manusia. Sebab hanya di dalam Tuhanlah maka kita akan dimampukan untuk melihat dan merasakan betapa besarnya, betapa indahnya kebahagiaan hidup sebagai orang yang percaya kepada Tuhan.
Kebenaran Allah di setiap perjalanan hidup umatnya adalah telah memberikan panduan hidup bagi mereka untuk semakin melihat jelas ke depan. Panggilan Allah atau kebenaran Allah yang telah disampaikan kepada manusia telah nyata di dalam kehadiran Tuhan Yesus dan pengorbanannya, yaitu untuk memampukan atau untuk mengembalikan harkat dan martabat atau status manusia di hadapan Allah. Bukan lagi sebagai orang yang dikuasai dosa dan menerima akibat dosa tersebut. Tetapi kebenaran Allah itu adalah membebaskan manusia dari dosa dan akibatnya, agar kita sebagai orang percaya melihat dan merasakan kehidupan yang baru. Saudaraku jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, perjalanan dan perjuangan hidup kita hingga akhir-akhir ini dan juga ke depan bukan perjalanan dan perjuangan hidup yang semakin mudah dikendalikan, tetapi adalah perjalanan dan perjuangan hidup yang semakin ketat dalam hal berpersaingan. Namun disitulah Paulus mendoakan agar jemaat di Efesus melihat betapa besarnya kasih Tuhan yang mereka terima. Tentu Allah yang mereka sembah adalah juga Allah yang kita sembah saat ini. Allah yang memberikan anugerahnya kepada jemaat mula-mula, itulah juga Allah yang kita sembah dan yang memberikan dan yang melayakkan kita. Oleh sebab itu, marilah kita, saudaraku, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Allah yang telah menjanjikan penyertaannya bagi setiap orang yang Dia panggil dan Dia kasihi untuk menerima berkat dan karunia-Nya. Itulah yang memotivasi kita, saudaraku, agar kita semakin terbuka, agar kita semakin diberikan sukacita. Marilah sebagai orang yang dipanggil oleh Tuhan untuk menerima kebaikan-Nya, selalu proaktif dalam hal menghadirkan juga kebaikan Allah melalui pekerjaan dan melalui relasi kita kepada semua. Kiranya Tuhan memampukan dan atau melayakkan kita semuanya untuk semakin melihat dan merasakan kebahagiaan yang Tuhan berikan kepada kita demi kemuliaan namanya. Amin, kita berdoa. Kembali kami bersyukur kehadirat-Mu Tuhan, karena kami saat ini telah Tuhan sapa, agar kami semakin dimampukan untuk melihat betapa banyaknya, betapa besarnya kasih-Mu, bahkan tidak terhingga kasih-Mu Tuhan untuk kami semua, agar kami semakin merasakan sukacita dari Tuhan. Biarlah kami fokus atas panggilan Tuhan, dan itulah yang memotivasi kami Tuhan melanjutkan tugas-tugas kami, karena kami adalah pribadi atau komunitas yang Tuhan ingini untuk menjadi berkat bagi semua. Berkati kami seluruhnya di dalam setiap perjalanan hidup dan pekerjaan kami masing-masing. Terpujilah nama-Mu Tuhan kini dan selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Horas.